Shalom jemaat Tuhan, terpujilah Tuhan kalau hari ini saya bisa kembali menyapa jemaat Tuhan di siraman rohani Gereja Salmasi Pegangsaan. Langsung saja saya mengajak kepada kita semuanya untuk membaca di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, ini cukup menarik buat saya karena ada seorang wanita yang melihat kehebatan Yesus, melihat kewibawaan Yesus, melihat luar biasanya Yesus yang melakukan sesuatu yang belum pernah ditemui oleh orang-orang di zaman itu. Lalu kemudian dia melihat bahwa ini adalah sesuatu yang menyenangkan untuk seorang ibu melihat anak yang dilahirkannya, ya, itu adalah menjadi menjadi idola, ya, menjadi sorotan untuk orang-orang yang di sekitarnya. Nah, di sini dikatakan oleh seorang wanita yang melihat ketika Yesus mengajar, ya, dia berkata, "Berbahagialah wanita yang melahirkan, yang mengandung engkau dan yang menyusui." Jadi seorang ibu ini melihat bahwa tentunya, ya, saya potong, ya, tentunya seorang ibu itu pasti selalu senang kalau melihat perkembangan anaknya, atau bahkan ketika melihat anaknya itu ketika dewasa menjadi orang yang sukses. Dan ada seorang ibu yang melihat Yesus, dia mungkin terkesima sampai dia berkata, "Berbahagialah wanita yang mengandung dan yang menyusui engkau." Artinya kebahagiaan itu diidambakan oleh ibu-ibu yang memiliki anak, ya, yang memiliki anak yang berprestasi, mungkin seperti itu. Di sini ternyata dari apa yang didengar oleh Tuhan Yesus terkait dari wanita yang berkata demikian tadi justru berbalik. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan seorang wanita tersebut. Ketika wanita itu menyoroti bahwa bahagianya seorang Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus ke dunia, Yesus berkata bahwa bahagia itu bukan hanya dari situ saja. Semua orang layak berbahagia, semua orang layak merasakan sukacita, semua orang layak untuk merasakan apa yang disiapkan oleh Tuhan dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Di ayat yang ke-28, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Artinya bukan hanya sekedar orang yang hanya terlibat di dalam pelayanan saja yang berbahagia mungkin, ya. Lalu bukan hanya sekedar seorang Maria yang pada waktu itu melahirkan Yesus, mengandung Yesus, melahirkan Yesus dan yang menyusui bayi Yesus pada waktu itu, ya. Bukan seperti itu saja. Ternyata bahagia atau kebahagiaan itu layak untuk dirasakan oleh semua orang. Jadi bukan hanya Maria, ibu Yesus, yang berbahagia di dunia. Semua layak mengalami kebahagiaan tersebut. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan mendengar dan memelihara firman Allah. Ada apa aja di sana? Ada apa aja dalam Alkitab sehingga kita bisa berbahagia? Di dalam Alkitab ada banyak hal, yaitu tentang penghiburan dari Tuhan, ayat-ayat yang menguatkan kita, ayat-ayat yang memberikan peneguhan untuk kita, ayat-ayat yang menyadarkan kita bahwa Tuhan mengampuni kita dan sebagainya. Itu adalah kabar atau berita yang menyenangkan untuk kita semuanya. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya kepada Maria saja, tapi Yesus berkata semua orang layak berbahagia. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara mau merasakan kebahagiaan tersebut? Ya, saya pengen sih Pak, tapi ternyata saya kok hidupnya susah aja. Tapi saya kok kayaknya sakit nggak sembuh-sembuh. Lalu kemudian kok kayaknya hidup saya itu baru keluar dari masalah, udah kena masalah lagi. Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita berpikir tentang egonya kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kita harus ingat juga bahwa ternyata perjalanan hidup itu juga ada yang sulit yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab di zaman Perjanjian Lama. Kita bisa melihat bagaimana Daud, walaupun dia menjadi seorang raja, ternyata dia juga menderita menjadi pelarian. Walaupun Yusuf terlihat kayaknya mentereng pada saat dia berada di Mesir, ya, menjadi orang nomor 2, tapi prosesnya begitu penuh dengan air mata. Lalu kemudian Ayub, ya, gimana coba? Dari orang yang saleh loh, saleh, Alkitab mencatat, Ayub saleh, iblis pun mengakuinya. Tetapi di proses Tuhan harus melewati masa-masa yang sulit, hingga akhirnya
menjadi orang yang lebih dari yang sebelumnya. Artinya sukacita datang kembali atas kehidupannya. Nah, hal ini juga berlaku bagi kita semuanya. Kebahagiaan yang Tuhan sediakan itu tidak berbicara bahwa kita itu akan selalu baik-baik saja. Justru ketika kita dalam ujian, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup di dalam anugerah Roh Allah, maka kita akan menyadari tentang kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kita tidak akan mempersoalkan keadaan kita di hadapan Tuhan. Justru kita bisa bersyukur, justru kita bisa berserah kepada Tuhan dengan kondisi kita. Tetapi kalau kita menuntut Tuhan terus, supaya oh Tuhan saya pengen bahagia dengan cara saya, dengan keinginan saya dan sebagainya, dipastikan kita pasti akan kecewa kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam hal ini perlu bagi kita untuk selalu sadar bahwa perjalanan hidup kita, iman kita juga harus didasari dengan cara penyerahan hidup kepada Tuhan. Selama kita mendengar dan memelihara firman dalam keadaan sulit apapun, penderitaan apapun, kita akan merasakan sukacita atau kebahagiaan yang daripada Tuhan. Asal kita memelihara itu. Kita tidak akan uring-uringan. Ya kenapa hidup saya susah, ya kenapa saya dalam masalah ini, ya kenapa dan sebagainya. Tetapi karena kita menyadari akan kebesaran Allah, kita memelihara firman-Nya, firman itu akan mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Dan kita akan melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, yang selalu menyertai kita, apapun kondisi kita. Oleh sebab itu kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang di gereja Salma Pegangsaan setiap hari berdoa untuk jemaat semuanya. Dalam keadaan apapun, kiranya Bapa di sorga senantiasa mengajarkan hal-hal baik untuk jemaat, sehingga jemaat dapat melewati masa-masa sulit bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus, atau kita sedang dalam proses melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus, pasti akan ada sukacita. Apakah mau bersukacita? Apakah mau ada kebahagiaan dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya? Syaratnya satu, yaitu mendengar dan memelihara firman Tuhan. Makanya jangan sampai melewatkan untuk membaca Alkitab, karena di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang bisa menghiburkan kita semuanya. Tuhan tidak memberikan kebahagiaan hanya pada orang tertentu, tapi pada mereka yang mau mendengar dan memelihara firman-Nya. Pertanyaannya, mau belajar mendengar firman Tuhan dan memelihara, atau hanya mau menuntut Tuhan untuk keegoisan kita? Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun Bapak Ibu Saudara semua, sehingga dalam kondisi apapun, keadaan sulit apapun, Bapak Ibu Saudara dapat melewatinya. Sebab Allah disebut Immanuel, Dia yang selalu menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau telah mengingatkan kepada kami untuk kami belajar tentang firman-Mu, di mana kebahagiaan yang dari Tuhan itu untuk kami semuanya. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kami semua layak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keadaan apapun yang kami alami. Kami layak untuk mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan, asal kami mendengar dan memelihara firman-Mu. Untuk kami dapat mendengar dan memelihara firman-Mu, kami mohon bimbingan daripada Roh Kudus, agar kami hari demi hari senantiasa diperbaharui oleh Engkau ya Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat merasakan kebahagiaan daripada surga dengan kami mendengar dan memelihara firman-Mu. Dan oleh sebab itu kami juga berdoa padamu Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, maka bimbinglah untuk setiap jemaat-Mu dalam segala perkara, dalam segala keadaan Tuhan. Tuhan yang Engkau menolong, memberikan pertolongan dalam kondisi mereka sakit. Engkau akan bekerja, berkarya sesuai dengan kedaulatan-Mu ya Bapa. Dalam kemuliaan-Mu Engkau dapat menyembuhkan, dalam kemuliaan-Mu Engkau dapat memberikan pengokohan iman dan sebagainya. Biarlah Engkau akan menggenapkan segala janji-Mu atas jemaat-Mu Tuhan. Dalam usaha mereka Engkau hadir, dalam segala pekerjaan mereka Engkau ada. Dan juga untuk masa depan anak-anak ataupun yang masih kuliah sekolah, Tuhan Engkau berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu, berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.